Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Alhamdulillahilladzi akramana bil qur'an wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal urfan mahfuzan bihifdzillahi minaz ziyadati wat tabdili wan nuqsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nanalu bihal ghufran wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alal ali was sahbi wal ikhwan wa sallam tasliman. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wal i'tisam bi kitabihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama hendaknya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antara nikmat dan karunia yang terbesar adalah dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk di kehidupan dunia yang singkat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan petunjuk Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tafsir dari rahmat pada ayat ini adalah Al-Quran. Al-Quran lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan berupa harta dan kemewahan dunia. Al-Quran bukan sekedar sastra, tak hanya sebatas aksara, namun ada keajaiban di dalamnya. Inilah bacaan nan mulia, diwariskan oleh Rasul tercinta untuk diselami ketinggian bahasanya dan untuk ditadaburi ayat-ayat cintanya agar kau dapati perhiasan yang sempurna. Al-Quran bukan sekedar kata-kata, tak seperti syair pujangga, begitu kuat rasa yang membingkainya, begitu kaya nada-nada diksinya. Inilah kalamullah yang mulia, tiada keraguan akan maknanya, penuh hikmah lautan cinta, maka tadaburilah samudra hidayahnya, tanda mata untuk insan bertakwa. Al-Quran firman Tuhan bagi manusia yang membutuhkan, di dalamnya tersurat segala pedoman. Ketika Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril, maka ia menjadi malaikat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka ia menjadi pemimpin semesta alam yang disanjung dan dihormat. Ketika Al-Quran turun kepada para sahabat, maka mereka menjadi sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka ia menjadi bulan terbaik yang penuh dengan ampunan. Ketika Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka ia menjadi malam terbaik dan bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Maka mari kita renungkan, jika Al-Quran turun ke dalam hati kita akan dipenuhi dengan cahaya.
Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi dosis tinggi agar kaum muslimin dekat dengan Al-Quran. Beliau menyematkan gelar sebaik-baik manusia kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Al-Quran dilantunkan, untayan indah kalam mulia mengalun merdu di telinga, menyejukkan kalbu nan lara, menggetarkan sukma, menyemai iman di dalam dada. Beliau pun, berulang pun kau buka kembali, tak pernah ada puas di dalam diri, tuk selalu mentadaburi surat cinta ilahi. Besar harapan kami tuk menjadi bagian keluargamu ya Rabbi, jika nanti saat kami kembali ke hadiratmu ilahi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau bersabda, ahlul Quran adalah keluarga Allah yang spesial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, pernahkah kalian mendengar kisah ketika cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati orang yang belum merasakan manisnya keimanan? Suatu hari Umar bergegas menuju rumah Al-Arqam. Matanya membawa amarah yang besar, tangannya menggenggam sebilah pedang. Di tengah perjalanan ia berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah. Hendak kemana engkau wahai Umar? Tanya Nuaim. Rasanya aku belum pernah melihat engkau begitu marah seperti ini. Aku hendak menghabisi Muhammad yang telah memecah belah persatuan Quraisy, menganggap bodoh para pemuka mereka, menghina keyakinan mereka, dan telah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, jawab Umar. Mendengar jawaban Umar yang penuh emosi itu, Nuaim segera menukas, demi Allah, kalau begitu sungguh engkau telah ditipu nafsumu sendiri. Mengapa engkau tidak kembali saja kepada keluargamu dan membesarkan mereka terlebih dahulu, membereskan urusan mereka terlebih dahulu? Apa maksudmu? Ada apa dengan keluargaku? Umar balik bertanya. Wahai Umar, ujar Nuaim, maukah engkau kutunjukkan hal yang aneh? Ipar sekaligus sepupumu Sa'id bin Zaid dan adik perempuanmu Fatimah telah memeluk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Kurasa lebih baik jika engkau mengurus dapurmu sendiri. Perkataan yang dilontarkan Nuaim ini menambah kemarahannya. Darahnya mendidih. Apakah benar mereka berdua telah keluar dari agama nenek moyangnya? Jika semua ini benar, pasti mereka akan kusiksa dengan amat keji, gumam Umar di dalam hati. Umar segera mengalihkan tujuannya dan pergi ke rumah adiknya dengan gejolak amarah yang tidak bisa ditahannya lagi. Sesampainya di pintu rumah Fatimah dan hendak masuk, ia mendengar alunan bacaan yang tidak dikenalnya. Setelah mendengar sebentar, dia pun masuk dan berteriak memanggil sang adik. Saat itu Fatimah dan Sa'id tengah membaca Al-Quran dengan disimak oleh Khobab bin Art. Ketika mereka mendengar teriakan Umar, Khobab segera bersembunyi di salah satu sudut rumah. Sedangkan Fatimah mengambil lembaran Al-Quran yang dibacanya tadi dan menyembunyikannya di balik lengan bajunya agar tidak diketahui Umar. Umar masuk dan bertanya, suara apakah yang kudengar tadi? Tidak ada, jawab Fatimah. Aku mendengar kalian berdua telah menjadi pengikut agama Muhammad, lanjut Umar. Setelah berkata demikian, Umar langsung menyerang iparnya Zaid bin Sa'id dan menghajarnya. Fatimah kemudian bangkit untuk menolong suaminya dan berdiri di antara mereka berdua. Akan tetapi ia juga tidak luput dari amarah Umar. Umar menampar wajah Fatimah dengan keras hingga berdarah. Setelah diperlakukan demikian,
Mereka berdua berkata, benar, kami telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang lakukanlah apa saja yang kau sukai. Islam tidak akan pernah pudar dari hati kami. Melihat darah mengalir dari wajah adiknya, Umar merasa menyesal, lalu berkata, berikan kepadaku lembaran yang kau baca tadi, agar aku bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibawa oleh Muhammad. Kami takut engkau akan merusaknya, jawab Fatimah. Tidak, aku bersumpah akan mengembalikannya bila aku sudah selesai membacanya, Umar meyakinkan. Ucapan Umar menimbulkan keinginan Fatimah agar kakaknya memeluk agama Islam. Ia berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau masih najis karena kesyirikanmu, dan lembaran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Umar lalu bangkit membersihkan dirinya dengan mandi. Setelah itu barulah Fatimah memberikan lembaran Al-Qur'annya. Pada lembaran itu Umar membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ketika sampai pada ayat ke-14 yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Membaca ayat ini, Umar kemudian berkata, alangkah indah dan mulianya bacaan ini. Di saat itu cahaya Al-Quran masuk ke dalam lubuk hati Umar yang terdalam. Setelah mendengar ucapan Umar, Khobab yang sedari tadi sembunyi keluar dari persembunyiannya, lalu berkata kepada Umar, wahai Umar, sungguh aku berharap engkaulah orang yang diistimewakan Allah, karena kemarin aku mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang paling engkau cintai di antara keduanya, Umar atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Kini Allah telah memilihmu wahai Umar. Mendengar ucapan ini, Umar langsung meminta untuk dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khobab, kalau begitu bawalah aku kepada Muhammad, aku akan memeluk agamanya, ujar Umar. Umar keluar dari rumah adiknya menuju tempat yang ditunjukkan Khobab untuk menemui Rasulullah dan para sahabatnya. Ia menuju rumah Al-Arbil Arqam. Rumah inilah yang dijadikan tempat oleh beliau dan beberapa sahabatnya untuk ta'lim dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Umar datang ke sana bukan untuk mencelakai Nabi Muhammad dan menghentikan dakwah Islam, melainkan untuk memeluk Islam dan ikut bergabung dalam kelompok orang-orang yang beriman. Beberapa sahabat yang berada di dekat pintu kaget dan terkejut dengan kedatangan Umar. Mereka segera melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah paman Nabi berkata, "Bukalah pintu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi Umar, kita sambut dia. Itulah yang kita harapkan. Namun jika Allah menghendaki yang sebaliknya, kita selesaikan urusannya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah lalu keluar menyambut Umar. "Wahai Umar, apa maksud kedatanganmu? Apakah engkau tidak akan berhenti sampai Allah menimpakan bencana atas dirimu?" Dengan suara terputus-putus dan gemetar, Umar menjawab, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Jawaban Umar disambut takbir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasul bertakbir, semua yang hadir di tempat itu mengerti bahwa Umar memeluk Islam. Mereka pun bertakbir hingga suaranya terdengar oleh orang yang berada di Masjidil Haram.
Mereka juga merasa gembira dan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian menjadi salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling setia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-Qur'an, pelipur bagi hati yang resah, penenang bagi jiwa yang gundah, obat bagi ruh yang payah, tabib bagi tubuh yang susah, jawaban bagi setiap masalah. Profesor Dr. Thoha Ibrahim Khalifah, seorang profesor biologi dan mantan dekan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, menceritakan bahwa seorang ilmuwan besar Jepang di bidang pertanian masuk Islam setelah menemukan mukjizat ilmiah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu penelitian yang membahas pohon tin dan pohon zaitun. Profesor Thoha Ibrahim mengatakan zat metalutonida disekresasikan oleh otak manusia dan hewan dalam jumlah yang sangat kecil. Zat ini terdiri dari protein yang juga memiliki sulfat yang dapat dengan mudah dikaitkan dengan seng, besi, dan fosfor. Zat ini dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup tubuh manusia, terutama karena dapat menurunkan kolesterol, mengatur metabolisme, memperkuat jantung, dan mengatur pernapasan. Profesor juga mengatakan sekresi zat-zat ini dari otak manusia dimulai secara bertahap dari usia 15 tahun hingga 35. Lalu berkurang hingga usia 60 tahun. Kendalanya, zat ini tidak dapat diperoleh dengan mudah. Beliau melanjutkan kisahnya. Ketika penelitian difokuskan pada penemuan zat ajaib ini di antara tumbuhan, maka sekelompok ilmuwan Jepang meneliti zat ini yang memiliki efek menghilangkan gejala-gejala pikun di usia tua. Akhirnya, zat ini hanya ditemukan pada 2 jenis tumbuhan, yaitu pohon tin dan pohon zaitun. Setelah itu, kelompok peneliti Jepang ini berusaha mencari ikatan terbaik dari kedua tanaman ini agar memberikan efek yang terbaik. Dr. Thoha menyarankan agar mencampur 1 buah tin dengan 7 buah zaitun. Sampailah mereka pada kesimpulan bahwa penggunaannya berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan manusia jika mencampurnya dengan perbandingan 1:7. Jamaah, tahukah kalian bahwa di dalam Al-Quran buah tin disebutkan 1 kali, sedangkan buah zaitun disebutkan sebanyak 7 kali. Dan pada akhir kisah, Dr. Thoha Ibrahim menceritakan bahwa pimpinan tim peneliti tersebut menyatakan keislamannya di hadapan Dr. Thoha Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'anmu sesering mungkin. Sempatkan dan luangkan waktumu untuk mengaji dan mengkaji lebih dalam. Fahami isi dan kandungannya. Cintai Al-Qur'anmu, pergauli ia layaknya surat dari kekasihmu, sampai engkau mendapat gol dari cintamu terhadapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Qur'an, pembimbing menuju jalan kemuliaan, pemandu menuju lorong keselamatan, penuntun menuju jalur kebahagiaan, pengawal menuju ruang ketentraman, pemimpin menuju padang keabadian. Ilahi, dengan menyebut-nyebut namamu dan memuji-mujimu serta melantunkan salawat teruntuk kekasihmu, izinkan kami memanjatkan doa kehadiratmu. Ilahi, perkenalkan kami untuk memahami berita yang engkau siarkan, agar kami tahu hakikat kebesaranmu ya Rabbi. Ilahi, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di dalam jiwa-jiwa yang gelap gulita. Jadikanlah Al-Quran sebagai lentera yang membara di dalam jiwa dan raga, agar kami dapat memahami inti arti dari pusat rahasia yang ada di antara alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma liqa'ika waj'al akhira kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Raya Cipinang Muara mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum sairal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikannya pahala dan menjadikannya bekal ketika kita bertemu dengannya. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin.